Pernah nggak sih kita melihat supervisi akademik di sekolah hanya formalitas? Supervisor datang ke kelas, mengamati sebentar, mengisi lembar penilaian, lalu selesai, tanpa ada perubahan yang berarti. Padahal, harusnya supervisi akademik menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Halo, saya Mirwan Saputra, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas secara kritis fenomena supervisi akademik antara formalitas dan kualitas di Indonesia. Secara ideal, supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Namun dalam praktiknya, supervisi akademik belum berjalan dengan optimal. Beberapa fenomena umum yang sering kali terjadi di lapangan adalah: yang pertama, supervisi akademik hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun. Yang kedua, supervisi akademik hanya berfokus pada kelengkapan administrasi saja, seperti RPP, bukan pada kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, supervisi akademik seringkali tidak dibarengi dengan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir, tidak sedikit pendidik atau guru-guru yang merasa bahwa supervisi akademik adalah sebuah proses penilaian yang menekan, bukan sebuah proses pembinaan. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, supervisi akademik di Indonesia cenderung bersifat administratif dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi akademik belum berfungsi secara optimal sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika kita analisis lebih mendalam, permasalahan ini tidak hanya terjadi secara teknis, tetapi juga sistematik. Penyebabnya adalah, yang pertama, kompetensi kepala sekolah selaku supervisor belum optimal. Menurut Mulyasa, pelaksanaan supervisi seringkali gagal karena tidak dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan. Bagaimana seorang kepala sekolah selaku supervisor dapat melaksanakan supervisi secara optimal dan profesional jika ia sendiri tidak paham, tidak tahu bagaimana cara melakukan supervisi yang baik dan benar. Yang kedua, budaya supervisi akademik di sekolah cenderung evaluatif yang lebih menekankan pada penilaian daripada pembinaan. Tak jarang, supervisi akademik dilakukan tanpa adanya umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, tingginya beban administratif guru yang membuat supervisi menjadi sebuah kegiatan formalitas hanya untuk memenuhi tuntutan dokumen. Dan yang terakhir, tidak adanya tindak lanjut yang jelas setelah supervisi dilakukan. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya perbaikan yang berkelanjutan. Jika masalah ini kita kaitkan dengan teori manajemen mutu pendidikan, maka terlihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam konsep Total Quality Management yang dikemukakan oleh W. Edwards Deming, kualitas harus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui perbaikan proses. Jika supervisi dilakukan hanya sebatas kegiatan formalitas saja, maka supervisi tidak akan mampu mendorong adanya perbaikan yang berkelanjutan tersebut. Selanjutnya, dalam konsep continuous improvement, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Namun, dalam praktik supervisi saat ini, tidak adanya proses refleksi dan juga tindak lanjut yang konsisten. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ada beberapa solusi yang realistis dan aplikatif yang bisa kita lakukan. Pertama, supervisi perlu diubah berbasis coaching, di mana kepala sekolah berperan sebagai pembimbing, tidak hanya sekedar penilai. Kedua, supervisi harus dilakukan secara berkelanjutan. Supervisi tidak hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali dalam setahun secara serentak, tetapi supervisi idealnya berdasarkan pada kebutuhan guru masing-masing. Ketiga, perlu adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah selaku supervisor
melalui kegiatan pelatihan supervisi berbasis praktik. Dan yang terakhir, membangun budaya kolaboratif di sekolah, di mana guru dapat melakukan lesson study atau peer supervision antar guru. Artinya, guru bisa saling melakukan supervisi sesuai dengan kebutuhan. Artinya, supervisi dilakukan dengan kesadaran penuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan analisis yang sudah saya paparkan, ada beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan. Kepada pemerintah, perlu disusun kebijakan supervisi yang lebih berorientasi pada peningkatan mutu, bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi saja. Kepada sekolah, perlu dibangun budaya reflektif dan kolaboratif sebagai bagian dari pengembangan profesional guru. Kepada kepala sekolah, perlu mengubah peran dari evaluator menjadi coach atau mentor bagi guru, dan terus untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam hal supervisi. Dan kepada guru, diharapkan lebih terbuka terhadap kegiatan supervisi sebagai sarana pengembangan diri. Jangan jadikan supervisi sebagai tekanan, tetapi jadikan supervisi sebagai kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai penutup, supervisi seharusnya tidak berhenti pada tataran formalitas saja. Jika supervisi dapat dilakukan dengan pendekatan yang tepat, maka supervisi akan dapat menjadi alat yang strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.